tulisan tulisannya lombang, tapi ketika Oh, dibaca Lembang ya. Ya, ya. dibaca lombeng. Itu pengalaman saya berani naik kuda, Pak. Di Oh iya, pantai itu kan ada yang menyewakan kuda itu ya. ada Saya kuda. naik kuda itu saya pertama kali berani naik kuda ya di Di Lombeng, Lombeng, pohon cemara Lombeng. udang. Iya, iya, iya betul. Tapi tidak dibawa lari sama kudanya ke tengah laut, Pak. Enggak, Pak. Oh, dia nurut sama saya. Saya Oh, pegang langsung dia nurut. oh iya pantas. Saya saya bilang sama itu yang punya kuda, sudah saya nggak usah di kan biasanya di guide gitu ya, dibawa Dipegang, gitu. iya dipegangin. Dipegang. Saya bilang sudah nggak usah. Kudanya yang mengerti sama saya terus dia dari Oh, jauh aja. manut Pak kudanya, Pak ya. Manut sama saya. Oh iya iya iya. Mungkin sesama gitu. Jadi dia Sesama ciptaan Allah. ya. Iya. Pak Aris dimulai deh. Sudah malam ya. Iya. Ya, baik. Ini berapa orang? Masih 11 ya, nggak apa-apa ya sambil 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 kita mulai. Ya, Pak Luki, silakan Pak Luki. Sudah direkam. Ini sudah saya rekam. Mohon maaf, saya habis sisaan itu kok liar-liar seluruh di telepon Bu Ratna. Maaf sekali. Selamat malam Bapak dan Ibu, semangat sekali ini. Semoga semangatnya tetap semangat pagi. Amin. Semoga ilmunya juga di hari ini banyak yang kita dapat ambil dengan bagus. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita berdoa demi kelancaran dan keberkahan ilmu yang akan kita peroleh malam hari ini. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Monggo untuk selanjutnya Pak Aris untuk monggo dibimbing malam. Baik, baik terima kasih Pak Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat malam semangat yang luar biasa ini ya. Walaupun hari ini terjadwal malam, ternyata Bapak dan Ibu juga semangatnya yang luar biasa ini ya. Kalau Bu Ratna itu suaranya nggak ada Pak, itu di atas genteng itu Pak, makanya gelap belakangnya itu ya. Jadi dia tadi sinyal. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu walaupun di sela-sela kesibukannya tetap menyelesaikan tugas-tugasnya ya untuk kelas virtual ini. Ini sudah minggu kedua dan ini untuk topik yang kedua pada minggu kedua. Jadi nanti akan mungkin sudah sampai di mana nih sebelum kita melanjutkan untuk topik 2 sudah sampai di mana ini kanvanya ini. Dan teachminnya tentu saja kalau teachmin kan sudah jadi, tinggal ini kan melengkapi gitu. Mudah-mudahan nanti di minggu ketiga Bapak Ibu tinggal finishing. Kalau Bu Yuli bilang finishing touch gitu ya, nanti tinggal inilah gitu ya. Ayo mungkin Bapak dan Ibu ada yang sharing dulu nih. Malam berbagi nih, kita malam berbagi dulu sebelum kita lanjutkan untuk topik yang kedua. Mungkin Pak Kamarudin kan dia sudah, saya tahu dari hatinya itu Pak Kamarudin sebenarnya pengen mengutarakan, cuma memberi kesempatan kepada yang lain, lebih baik Bapak yang pertama aja lah. Ya Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu. Begini Bapak, untuk topik 3, insya Allah sudah saya sudah seperti yang kami praktekkan kemarin itu bersama Ibu Ratna terkait pembuatan e-book. Insya Allah tidak ada kendala kalau pembuatan e-book. Tetapi untuk topik yang keempat ini, tadi pagi kita buka LMS, kemudian kita baca eksplorasi. Kebetulan mungkin di sana tidak ada pertanyaan seperti biasanya, tidak ada kuesioner yang tadi itu. Tapi langsung kepada eksplorasi, kemudian kami baca-baca. Dan mohon maaf sampai saat ini, sampai malam ini, saya masih belum melakukan eksplorasi
terkait dengan pembuatan presentasi atau video di Canva. Baru hanya sekedar membaca saja langkah-langkahnya, kemudian berdasarkan apa yang ada di bahan rujukan itu hanya baca-baca, tapi sampai malam ini masih belum melakukan eksplorasi. Ya, insya Allah nanti setelah kegiatan ini saya akan coba untuk mencoba-coba untuk melakukan eksplorasi untuk membuat video pembelajaran atau presentasi dengan Canva ini. Kalau yang e-book insya Allah tidak ada kendala Bapak. Sementara seperti itu sharing saya. Cuma begini Pak, saya sempat bertanya tadi di discuss di forum diskusi, di buku panduan itu ada langkah-langkah untuk dijelaskan langkah-langkah untuk menjalankan Canva, mulai dari membuka browser, kemudian mengetik Canva, kemudian pilih. Nah ini pilih http canva.com.id. Nah ini yang sempat membingungkan saya. Karena selama ini yang saya pakai linknya itu adalah canva.com. Hanya saja, hanya canva.com. Tetapi di buku petunjuk itu http:// garis miring 2 kali canva.com.id. Ketika saya coba tuliskan di pencarian itu, ternyata situs itu tidak ditemukan. Justru mengarahkan, apakah yang Anda maksud canva.com? No. Nah, jadi saya agak jadi tanda tanya ini Pak di buku bahan panduan itu. Karena ini berkaitan dengan soal, kalau tidak keliru, soal tes formatif yang ketiga kemarin, itu ada. Nah, jadi langkah-langkah untuk memulai Canva atau menjalankan Canva adalah sebagai berikut. Kecuali. Nah, karena kecuali, saya langsung dan tanpa habis pikir, langsung saya pilih canva.com.id karena kecuali saya nggak pernah pakai ini, yang saya pakai adalah canva.com saja gitu. Nah, ternyata salah, jawaban saya salah. Ternyata canva.com.id itu benar. Nah, tapi setelah saya coba cross check, setelah saya klik langsung, itu linknya kan berbentuk garis underscore warna biru Pak, tinggal diklik aja. Ketika kita klik, diarahkan ke Google Chrome, ternyata memang tidak ditemukan situs canva.com.id. Hanya itu saya minta konfirmasi saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak Kamarudin. Ternyata Pak Kamarudin sudah mengecek apa yang ada, tutorial yang ada di di panduan. Ya nanti mungkin kalau saya misalnya ini salah ketik atau mungkin Bu Ratna yang membuat itu, supaya nanti biar Bu Ratna yang menjelaskan, tapi Bapak sudah mencoba, artinya sudah bereksplorasi begitu ya, sudah mencoba mengecek itu, berarti dibaca lah gitu ya. Baik, kelihatannya Bu Yuli juga senyum-senyum nih kelihatannya. Bu Yuli, mungkin ada pengalaman yang berbeda Bu Yuli. Ya, terima kasih waktunya Pak Aris. Ya Pak, kalau terkait Ibu, terima kasih ilmunya. Ini baru pertama kalinya saya menggunakan Canva untuk Ibu. Ya syukur kemarin waktu berkelompok dengan rekan-rekan baru saya luar biasa. Sepertinya lancar Bapak, walaupun saya belum praktekkan yang lengkap gitu nih Pak Aris. Masih 1-2 halaman. Sampai ke Haizin, saya agak lupa namanya Haizin apa gitu ya Pak. Sepertinya kemarin sudah jadi. Itu untuk yang e-book ya Pak ya. Satu lagi untuk yang video Pak. Dulu tuh pernah Pak saya mencoba begitu Pak Aris. Mencoba tapi ya harusnya kalau kita membuat video itu kan harusnya ada storyboard dan sebagainya ya Pak ya. Tapi karena besoknya, waduh ini kelas saya kok butuh materi ini gitu. Masih waktu online itu Pak. Jadi ya agak dadak begitu Pak. Saya buatkan. Saya coba rekam begitu Pak. Waktu itu kan masih bingung ya Pak, itu di-download atau bagaimana tuh masih bingung gitu ya Pak ya. Saya ikuti aja langkahnya di situ, dicoba gitu Pak. Ternyata waktu itu saya Pak ya, saya ada link, ketemunya di link begitu Pak Aris. Nah, akhirnya bisa linknya bisa tersimpan, bisa sampai pada anak-anak. Tapi yang sayangnya dalam video itu Pak, ya dalam video itu
ada beberapa kalimat saya yang tidak pas dengan slide-nya Pak Aris. Entah itu karena koneksi saya atau bagaimana gitu Pak. Baru kalau setelah sekian menit bisa kembali lagi normal lagi Pak Aris. Seperti itu yang pernah saya, tapi ya itu sayangnya karena lama tidak digunakan lagi. Semoga sekarang bisa lagi Pak. Ya faktor U itu kadang-kadang ya Pak Aris harus banyak mencoba itu. Saya semangatnya semangat Pak. Karena ini bersamaan dengan IKM Pak. Terus SMK kami ya bersyukur Pak kemarin itu kena skema pemadanan dukungan begitu Pak ya. Jadi kejar tayang begitu. Begitu Pak pengalaman saya Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Mungkin nanti yang lain juga bisa share. Bapak dan Ibu malam ini nanti akan ada topik lagi, satu lagi, yaitu mengungkap begitu bahwa di Canva itu ada beberapa fasilitas yang mungkin yang kita belum pernah coba. Mungkin selama ini Bapak Ibu kalau presentasi paling pakai PowerPoint, biasanya kan begitu ya. Kadang-kadang ya ada yang buat halamannya ditampilkan gitu. Bapak dan Ibu nanti sebentar lagi nanti Bu Ratna akan menjelaskan tentang bagaimana ketika presentasi dengan Canva dan itu bisa direkam nanti Bu Ratna akan menjelaskan secara detail. Kemudian nanti Bapak dan Ibu harapannya nanti Bapak dan Ibu besok pagi atau nanti malam supaya tidak setelah dapat tutorial itu nanti malam bisa mencoba. Soalnya kalau nggak mencoba nanti Bapak Ibu nggak bisa tidur pasti karena penasaran kan gitu ya. Baik Bapak dan Ibu untuk selanjutnya akan dipandu oleh Bu Ratna. Silakan Bu Ratna. Kita beli applause dulu. Silakan Bu Ratna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak dengar? Halo? Kecil, Bu. Oh, kecil. Ya. Sebentar ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dengar. Cuma memang lampunya lagi menghemat Pak, jadi mohon maaf, jadi agak gelap belakangnya. Oh iya, kalau malam gelap. Lagi di atas genteng. Di atas genteng, Bu. Kalau benar malam. Beratap langit. Baik, Bapak Ibu. Di atas langit itu ada bulan. Baik, Bapak Ibu, langsung saya izin share screen, G. Bapak Ibu, ini pembelajaran dengan Canva, mendesain video. Ini Bapak Ibu, ini kita menginjak pada malam ini, kita menginjak mendesain video pembelajaran dengan aplikasi Canva. Ini mendesainnya Bapak Ibu dengan menggunakan presentasi, terus Bapak Ibu ngomong, menjelaskan presentasi yang ada di aplikasi Canva. Itu bisa dalam bentuk MP4 atau direkam Bapak Ibu. Ini seperti biasa Bapak Ibu, langkahnya login ke canva.com. Yang tadi katanya Pak Kamarudin di mana ya Canva itu Pak? Pada halaman beranda Canva silakan menu klik video. Setelah memilih jenis video, maka sesuai diedit atau ini sudah ada di H5P nggih. Seret dan drag ke sana. Ke mana? Seperti biasa Bapak Ibu, ini diseret video di sini. Selanjutnya menu yang ada di samping kiri. Ada menu, saya kira kalau Bapak Ibu sudah mengenal Canva, ini ada template, ada elemen,
elemen itu untuk menyisipkan, ini kalau template ini memilih template yang sudah tersedia di Canva. Terus ada lagi menu elemen. Elemen atau ini dalam bentuk-bentuk, ada bentuk lingkaran, bentuk lingkaran, bentuk segi empat. Nah, kalau ini unggahan dan ini teks dan ini apa lagi ya? Ya itu pokoknya ada di sebelah ini. Ini template-nya Bapak Ibu. Sekarang merekam presentasi. Bapak Ibu bisa merekam presentasi. Untuk merekam caranya sangat mudah Bapak Ibu. Di Canva ini kan sudah tersedia semua. Langkah awalnya di pojok sebelah kanan ada klik present and record. Di sebelah kanan ini Bapak Ibu ada present and record. Baru kita klik go to read recording. Setelah itu, setelah di berikutnya, Bapak Ibu bisa memilih webcam atau mikrofon yang Bapak Ibu pakai. Seperti biasa, klik start recording, terus pilih presentasi, silahkan sampaikan presentasi Bapak Ibu, tampilkan slide pertama jika sudah ada. Slide kedua berarti Bapak Ibu pertama harus membuat presentasi ya Bapak Ibu. Masuk ke slide ketiga sampai seterusnya. Jika nanti sudah selesai, maka klik end recording lalu tunggu proses rendernya. Ini rendernya seperti ini, Bapak Ibu ada rendernya, tunggu. Terus ini kalau misalnya Bapak Ibu punya rekaman video atau audio dari HP, Bapak Ibu misalnya punya rekaman misalnya ini Bapak Ibu yang produktif, misalnya di bengkel itu ada videonya praktek anak-anak, misalnya direkam di HP. Nah, kalau direkam di HP, Bapak Ibu tinggal download terlebih dahulu. Terus klik ini, di-download, baru ini Bapak Ibu tampilannya jika merekam seperti ini. File tersebut sudah di-download berarti siap di-insert di presentasi Bapak Ibu. Ini ada end recording tadi. Ini ada jeda sebentar, kalau mau dijeda, end recordingnya ada di sini. Ini berarti menerangkan ini, berarti harus ada presentasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu bikin terlebih dahulu. Baru setelah itu Bapak Ibu ngomong ini, apa yang perlu dijelaskan anak-anak atau gimana. Seperti Bapak Ibu mengajarkan di kelas offline atau kelas luring ya. Ini Bapak Ibu jika sudah di-download tadi, diinsertkan di presentasinya Bapak Ibu ini dalam bentuk presentasi. Kalau tadi dalam bentuk video, ini sama dalam bentuk presentasi juga bisa dibikin video seperti ini. Sudah ada fasilitas di dalam Canva itu sendiri. Ini Bapak Ibu untuk mengeklik presentasi tambahan atau mengeklik tambahannya di setelahnya. Untuk memperpanjang waktu presentasi, kita klik waktu, kemudian cukup menampilkan presentasi. Ini waktunya ada di sini. Ini durasi waktu menampilkan presentasi atau slide. Misalnya agak lama ditampilkan, baru Bapak Ibu ngomong, ini ada waktu di sebelah sini. Ini kalau tadi menyisipkan video,
yang sudah ada di dalam HP atau WhatsApp Bapak Ibu, dikirim ke WhatsApp video itu tadi. Setelah dikirim ke WhatsApp, Bapak Ibu klik di unggahan pada menu unggahan media. Tentukan video yang akan diunggah, akhiri dengan open. Ini Bapak Ibu. Unggah media, tinggal ditaruh di sini. Berupa video itu tadi. Bisa langsung ditempel di sini dalam bentuk dalam bentuk elemen besar apa kecil atau dalam bentuk bulat, monggo Bapak Ibu tinggal kreasikan. Tinggal klik seret ke sebelah sini. Ini Bapak Ibu bisa menggabungkan video tadi yang sudah diunggah, bisa digabungkan. Ini Bapak Ibu pastikan berada di halaman Canva. Kemudian siapkan materi sebagai bahan presentasi. Pastikan posisi waktu pada penjelasan awal. Jadi detik pertama itu apa? Selanjutnya setelah itu Bapak Ibu bisa klik bagikan ya. Seperti biasa Bapak Ibu klik bagikan ini setelah kalau mau menyisipkan sesuatu ini Bapak Ibu kursornya harus ada di sebelah sini. Baik itu audio atau lagu, audio harus ada di sini. Jadi kalau ada lagunya baru atau untuk merekam juga harus posisi di awal Bapak Ibu. Jangan lupa itu. Untuk menyisipkan pokok di awal, merekam ini posisi harus ada di awal. Ada detik pertama. Selanjutnya Bapak Ibu menggabungkan video dengan file presentasi, ini lanjutannya tadi. Klik icon tampilan dan rekam, menu, masukkan ke studio rekaman. Ini Bapak Ibu untuk mulai merekam. Merekam, akhiri dengan rekaman jika sudah selesai. Tadi sudah end. Ini ya, dari menu ini, tampilannya dan rekam, masuk ke menu rekaman seperti ini. Terus ini ada tampil videonya, bisa dalam bentuk videonya tampil dan mikrofonnya. Pastikan itu Bapak Ibu biar ada suaranya jenengan dan ada gambar jenengan. Langkah terakhir Bapak Ibu mengunduh file. Mengunduh file ini Bapak Ibu pastikan sebentar mengunduh filenya itu jangan lupa dibagikan tadi extensionnya MP4 dalam bentuk MP4. Nah, setelah di-download Bapak Ibu bisa unduhan tadi sudah berada di file download Bapak Ibu di komputer ya. Jika sudah bisa dibagikan melalui WhatsApp, Instagram maupun di Facebook. Jadi kalau sudah dalam bentuk extension MP4 ini, Bapak Ibu bisa membagikannya ke grup WhatsApp, ke grup IG, monggo Bapak Ibu. Ataupun tadi dimasukkan linknya ke dalam Teachmin, kelas Teachmin-nya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Langsung praktek? Saya yang praktek atau Bapak Ibu yang mau praktek? Monggo.
Ibu Ratna dulu, Bu, Oh. biar kami bisa lihat. Saya pakai yang belajar mana? Maksud saya belajar yang belajar ID biasa atau yang pro? Kan saya punya akun banyak nih. Yang enak yang belum saya share. Ibu ini mau bertanya itu, Bu. Mana? Mau Bu ini? Oke, mau bertanya. Jangan share dulu deh. Ya, monggo. Bu ini, saya enggak kelihatan nih. Kuningnya enggak kelihatan. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, agak panjang tadi apa namanya, coba editing video yang terus ada beberapa yang kendala yang tiang hadapi. Ini juga ada hubungannya sama teachmin sama yang apa namanya, hijin itu Ibu. Tapi mungkin yang pertama, tiang mungkin yang pertama mulai dari anu aja Ibu, kalau boleh tiang mulai dari video Canva itu Ibu, Ya. Waktu apa tuh? Waktu buat video kan, waktu buat video presentasi itu Ibu, jadi waktu itu tiang coba ngambil dengan dua cara, draft ditarik seperti itu. Jadi ketika ditarik itu ketemunya satu halaman Ibu. Tapi kalau misalnya pakai yang satuan itu dia ketemu langsung beberapa halaman jadi satu. Jadi semuanya tiang coba yang seperti itu. Nah pada saat tiang coba halaman pertama, kedua, ketiga itu ngambil dengan template yang berbeda. Kemudian kita coba isi seperti itu. Nah, pada saat mau ngerekam, kepikiran, oh ini kok pasnya itu misalnya halaman 3 itu pasnya ada di halaman yang pertama gitu. Nah, itu waktu itu dia coba tarik halaman 3 itu langsung ke halaman yang pertama, ternyata itu enggak bisa langsung berpindah begitu, nggih. Nah, terus dan coba aja langsung duplikat begitu modelnya Ibu. Ternyata setelah pakai duplikat baru bisa seperti itu. Nah, mungkin ada cara yang lain yang waktu dan error aja gitu, nyoba aja gitu. Nah, terus kalau misalnya waktu yang ada di sana, waktu di e-book itu ada kita masih bisa memasukkan audio Anda saya. Audio yang memang sudah ada di sana di Canva itu. Nah, kalau di sini, kalau yang di video yang ini, yang coba cari yang memang bawaan dari Canva itu ternyata tidak ada Ibu, atau saya yang nggak bisa nemuin gitu. Kalaupun misalnya yang coba pakai unggahan itu kita harus masuk ke beberapa tempat kayak Google Drive, kayak ke ke FB yang memang sudah ada di sana gitu. Kemudian untuk pada saat ini pada saat merekam Ibu yang coba merekam yang itu Ibu suaranya itu kan itu ada merah sama yang kamera sama mikrofon. Saya coba kamera itu mematikan kamera. Ketika mematikan kamera itu ngeblank jadi sama sekali tidak ada gambar. Jadi yang terpikir bagaimana tidak gitu. Ketika kita mematikan kamera, oke, gambar visual kita yang bergerak itu tidak tampak, tapi kita taruh di situ sejenis profil Ibu yang seperti itu. Jadi kamera visual kita tidak tampak, tapi profil kita ada di sana ketika kita mematikan kamera itu. Kemudian
waktu di mikrofon itu kan ternyata ada beberapa bagian dia di sana. Dia coba yang default itu suaranya itu tidak sejernih yang bayangan kita yang kalau misalnya lagu apa gitu kan, suara masuk itu jernih gitu. Ternyata di sana itu masih bisa masuk suara-suara yang lain gitu. Itu bagaimana caranya untuk bisa jernih gitu Ibu suaranya. Kemudian untuk animasi Ibu, nah untuk animasi Tian coba yang kan animasi itu ada dua, yang animasi halaman sama animasi teks itu Ibu nggih. Tian coba yang yang sederhana aja, yang animasi teks itu Tian coba yang di sana itu masih bisa, cuma pada saat kita mengatur kecepatannya itu Ibu, ternyata di sana Tian cari yang gratis di sana untuk mengatur kecepatan, Tian tidak menemukan yang seperti itu. Tapi kalau yang lainnya ada gitu. Jadi animasinya yang lain masih bisa, yang secara gratis, tapi untuk kecepatannya itu kemudian, balik lagi mungkin ke yang pertemuan sebelumnya itu, waktu itu yang waktu buat e-book itu Ibu nggih, waktu buat e-book itu kan Tiang lupa tuh buat kasih judulnya. Nah terus waktu Tiang cari lagi di Canva-nya Tiang tulis ulang rename lah judulnya itu, tapi di AnyFlip ya kalau nggak salah namanya. Di AnyFlip-nya itu Tian cari lagi udah lupa gitu. Ternyata di AnyFlip itu banyak sekali judul-judul yang ada di sana itu. Terus saya mau mau lihat lagi punya saya itu yang mana gitu. Nah, belum tahu caranya itu Ibu. Kemudian kemarin katanya kalau kita yang PDF, file yang dalam bentuk PDF itu bisa langsung ke bisa langsung dengan AnyFlip itu. Terus Tian coba yang seperti itu, sudah masuk ke Google, kemudian ke AnyFlip-nya, kemudian ketemulah dia MyFlip-nya setelah kita itu. Nah, yang enggak bisa Tian temukan itu add new book-nya itu Ibu. Add new book-nya itu ketika yang klik MyFlip-nya blank, dia di sana kosong gitu. Terus bagaimana yang harus mengupload file PDF untuk bisa dirubah ke e-book itu. Kemudian yang untuk attachment Ibu, maaf lagi satu nih Ibu. Nah, untuk attachment-nya kan kemarin ketika buat tugas pinginnya kan mau langsung ke di-upload ke attachment-nya. Nah, terus di HP itu udah ada aplikasi attachment-nya. Nah, ketika yang mau buka lewat PC, ternyata di sana diminta lagi kode OTP. Yang coba masukkan nomor HP yang sama dengan HP yang ada di yang sudah kita gunakan aplikasi attachment yang ada di HP itu, ternyata enggak muncul-muncul kode OTP-nya gitu. Kemudian saya mikir kemarin itu sempat disebut masalah barcode. Saya mikir apakah mungkin barcode itu penggunaannya di sini gitu, memindahkan attachment kita yang ada di HP ke yang ada di PC gitu. Terus kalau misalnya memang seperti itu fungsi dari barcode itu bagaimana gitu? Penggunaan barcode yang kayaknya dulu pernah yang dengar seperti itu. Kalau berapa? Saya kok mendengarnya putus-putus ya? Apa di tempat lain juga begitu? Ya, sama putus-putus Bu. Di daerahnya Ibu Nike ini networknya low, ada keterangan. Layar saya network bandwidth is low untuk daerahnya yang Bu Nike, Bu ini. Agak putus-putus Bu. Pikir saya kan punya saya yang aneh.
Pak Aris mau menjawab yang Teachmin nih. Itu loh Bu, ini tanya Teachminnya nggak bisa, ada barcode-nya katanya. Baik, saya saya mungkin yang dititipin dulu ya, mungkin Bapak dan Ibu ada yang punya pengalaman juga. Saya hanya kemarin sudah saya di awal saya informasikan, walaupun di Teachmin yang terbaru itu bisa menggunakan akun Teachmin kita atau kelas kita itu dari beberapa piranti, tetapi saya kok tidak menyarankan ya. Jadi kalau misalnya begini, kalau Bapak Ibu sudah pakai di contohnya di HP, sebaiknya log out dulu, terus baru nanti Ibu masuk di misalnya di laptopnya gitu. Karena saya sudah punya mengalami yang angkatan kemarin itu ketika saya masuk dengan nomor HP yang sama, kelas yang sama, ternyata ketika saya jalankan itu bermasalah. Jadi dianggap yang di kelas baru itu punya kita, cuma tidak terdeteksi mapel-mapel yang sudah kita create di situ. Makanya saya kemarin menyarankan untuk logout dulu, terus kemudian nanti masuk nanti Bapak Ibu boleh dicoba kembali, nanti Bapak Ibu masuk yang di mana di laptopnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau coba ke HP lagi, yang di laptopnya keluar dulu, logout dulu, nanti baru Ibu masuk di HP-nya. Kalau misalnya dalam perjalanan Ibu mau mengecek atau melihat siswanya, begitu ya, Ibu di laptopnya kalau sebelum di shutdown itu dimatikan, Ibu logout dulu dari Teachmin itu, sehingga nanti ketika masuk HP tidak ada kendala gitu. Walaupun kadang-kadang itu bisa, tapi saya mengalami beberapa itu jadi kosong gitu. Kelas saya kemana? Saya cari-cari kok nggak ada nih kelas saya. Ternyata setelah saya logout yang ada di HP atau ada yang di laptop saya, ternyata ketika masuk baru pakai OTP ataupun kalau yang saya pakai Google itu langsung masuk ke kelas yang real gitu. Itu sebenarnya saran saya sih Bu. Nanti Ibu bisa coba Bu, ini ya, bisa coba. Di tempat saya tadi juga terputus-putus, padahal Bu Ratna udah di atas genteng itu. Kalau Pak Kamarudin itu suaranya jelas lah, jelas gitu. Walaupun di Sumeneb sana kelihatannya jelas gitu. Nggak tahu punya Ibu Nike tadi, saya juga agak terputus-putus gitu ya. Itu mungkin sementara yang bisa saya jawab ya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang punya pengalaman mungkin bisa di-share-kan gitu. Gitu ya Ibu Nike. Ya gimana Pak? Saya cuma mau Pak, menanggapi masalah yang dialami Bu Nike, Bu ini terkait OTP, pengiriman OTP yang tidak pernah atau lama sekali atau bahkan tidak pernah terkirim OTP-nya. Itu sebenarnya masalah klasiknya adalah jaringan, Pak. Jadi ketika kita meminta OTP lewat operator, itu pasti Pak, pasti dikirim biasanya, pasti. Tapi ketika dengan syarat jaringan di daerah kita benar-benar bagus. Tapi kalau jaringannya tersendat-sendat, itu bisa jadi apa yang kita minta itu tidak sampai ke operator. Terputus di jembatan Suramadu, gitu, nggak sampai ke Surabaya. Kalau dari Sumeneb mau ke Surabaya, kalau Suramadunya putus ya nggak bisa nyampe. Bisa nyampe tapi lewat perahu atau lama. Dan itu sudah pernah, tapi walaupun bukan di Teachmin Pak ya, tapi ada beberapa aplikasi yang pernah saya gunakan. Sekolah saya itu agak terpencil. Rumah saya di daerah kota. Kalau jaringannya insya Allah bagus, tapi sekolah saya kurang lebih 8 km ke arah timur di Kecamatan Gapura. Di situ sinyal saya kalau pakai HP itu, saya pakai Telkomsel. Sinyal Telkomselnya sangat buruk di daerah saya, di daerah sekolah saya. Tapi untuk XL-nya bagus. Jadi ketika saya pakai HP, minta OTP, pakai jaringan Telkomsel di sekolah saya sangat buruk, dan kadang ketika saya pakai aplikasi yang membutuhkan OTP itu tidak tersampaikan kiriman OTP-nya.
Tapi ketika sampai di rumah, saya gunakan kembali minta OTP, langsung cepat Pak. Jadi seperti yang Bapak Aris sampaikan, mau berapa kali pun kita minta OTP, pasti dikirim ya, selama memang jaringannya bagus. Mungkin apa yang dialami Bu ini itu terkait jaringan, dan ini sejalan dengan apa yang saya lihat di layar tadi ketika Bu ini menyampaikan, di atasnya Bu ini muncul tulisan ini Ibu ini Nike Sukmawati, your network bandwidth is low katanya. Jadi mereka memberitahu ke kita bahwa sekarang posisinya Bu ini sedang dalam keadaan darurat jaringan gitu. Jadi memang tadi yang saya dengar agak terputus-putus, bahkan videonya Bu ini agak seperti main pantomim tuh Pak. Gini. Jadi terputus-putus gerakan-gerakannya termasuk dengan suaranya. Itu berarti sekarang di lokasinya Ibu ini sedang jaringannya sedang kurang bagus gitu Bu. Maaf Bu. Seperti itu mungkin Pak kalau terkait pengiriman OTP. Berarti ada kendala di jaringan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kamarudin. Ya, memang betul. Jadi kan OTP itu juga ada waktunya ya. Kadang-kadang ketika Ibu ngirim, belum menerima itu, nanti nerimanya bisa-bisa nanti sudah expired lagi. Jadi harus minta nomor lagi. Nah, itu biasanya agak lama. Pengiriman tergantung dari jaringan juga. Ya mungkin Bu ini kayak Bu Ratna tuh naik ke lantai 3. Jadi nanti mungkin Bu Ratna itu di lantai 3 loh Bu. Itu jangan sampai rumahnya Bu Ratna itu ada lantai 3 itu di atas ya. Jadi sinyalnya agak bagus gitu. Itu. Kalau di rumah cuma lantai 1 Pak, kalau naik lantai 3 ke genteng. Oh, itu Bu Ratna di lantai 3 itu. Gitu ya Bu Nike. Jadi Bu ini jadi tadi terima kasih tambahan dari Pak Kamarudin. Memang ketika memang diperlukan itu tadi ya sinyal yang bagus lah supaya sampai. Kalau ke Sumeneb jadi masih di Suramadu itu nggak sampai nyebrang, jadi di tengah-tengah dia berhenti, gitu. Makanya nggak sampai. Tapi tetap semangat Bu Nike, nanti dicoba lagi ya. Ya. Oke, itu Bu Ratna saya kembalikan ke Bu Ratna kembali, silakan. Terima kasih Bapak. Mana Pak yang lowbat? Itu ada tulisannya, lowbat gitu. Baik, kalau tadi saya mendengar sayup-sayup Bu ini tanya tentang AnyFlip. AnyFlip kalau Bu ini sudah membuat, belum bisa mengupload video, mengupload AnyFlip-nya, mengupload PDF-nya ya tadi. PDF-nya belum bisa diupload. Jadi yang add new book-nya tuh nggak ketemu, kosong dia di sana. Oke. Atau saya coba sekarang ya Bu ini. Baru sampai MyFlip, terus MyFlip, terus pakai lanjutkan ke add new book-nya itu nggak kelihatan gitu. Baru putus lagi. Ting ting. Apa ditulis aja Bu ini maka lama bertanya. Ting. Jaringan saya ini tidak bagus. Kenapa tidak bisa di-enter? Oh, bisa deh. Ini Bu, AnyFlip gitu saja. Klik. Nah, di sini kan sudah seperti ini tadi. Masuk ke AnyFlip. Baru klik bukunya ini. Oh, klik apa ya? Klik sembarang kayaknya. Kemarin saya klik sembarang. Kita klik buku ya. Ini demo kalau yang ini. Bukan yang demo yang dicari kan? Ini loh Bu, ada tulisannya make AnyFlip book. Ini sudah ada. Kalau yang ini mesti upload online.
ini uploadnya, Bu. Sudah upload, terus masukkan PDF-nya. Kemarin saya klik-klik saja sudah masuk kok, Bu. Dicoba saja. Ini download kalau yang di sini. Simple upload video, upload PDF. Nah, itu baru diklik di buku ini, Bu. Kalau sudah tadi, baru klik di sini. Ini kan default-nya. Nah, ini ada add new book. Add new book. Tinggal klik saja, nah, klik make AnyFlip online. Terus tadi Bu, kalau sudah selesai bikin AnyFlip ini, jangan lupa filenya itu di-share. Jadi ini kan sudah, ini kayak kemarin saya sudah bikin kan, ini filenya di-share. Jadi Ibu nanti tidak usah mengingat-ingat di mana itu letaknya. Tidak usah kita memikirkan di mana itu letaknya. Nah, ini di-copy, baru ditaruh di WA atau di mana, monggo. Di WA juga bisa. Nah, itu aja, gampang kan kalau AnyFlip ini, tinggal di-share. Kalau tidak, ini ada di bawahnya sini, Bu, kalau sudah bikin. Buktinya saya bikin ini kemarin masih ada di sini juga. Jadi mereka juga menyimpan punya kita. Tidak usah mencari kemana-mana, diketik di mana, tidak. Ini ada di bawah langsung. Saya kira itu ada pengalaman Pak Kamarudin tentang AnyFlip atau belum, coba? Belum, Bu. Ya, ini. Kalau mau cari file yang pernah kita buat di AnyFlip itu, ya kita tinggal masuk ke AnyFlip, tapi buka akun Google kita. Nah, di situ sudah tersimpan otomatis seperti yang ada di Canva. Jadi apa-apa yang kita pernah buat sudah ada. Ya. Tidak usah disimpan di mana-mana atau link tersimpan otomatis. Iya. Asal di akun kita, Bu. Iya, Ding. Iya ya, itu harus itu ya, Pak ya. Berarti intinya akun kita, jangan pernah meskipun laptop berubah, kalau akun kita dimasukkan, semuanya yang ada punya kita kayak lemari ya, Pak ya. Bisa dibawa-bawa kemana-mana. Iya. Mau pindah di PC manapun, kalau kita buka di akun kita, itu masih ada. Lemot ini jaringannya. Oke, itu AnyFlip. Terus tadi ada pertanyaan lagi tentang apa? Audio, apa? Dia bikin mikrofon default. Mikrofon default itu apa namanya? Kalau kepingin jernih, berarti harus ada mikrofon tambahan. Tapi kalau punya saya kok nggak ada mikrofon tambahan. Beda merek, Bu. Beda merek. Oh, beda merek. Kalau itu tergantung merek kalau itu. Namanya noise cancellation namanya. Itu tergantung dari ininya apa gadgetnya. Kayak Bu Ratna kan pakai MacBook ya. Nah, itu noise cancellation-nya bagus banget memang. Jadi gelap ini, Pak, belakangnya gelap. Gitu. Noise cancellation-nya bagus. Kalau meskipun di ruangan meeting, biasanya Bu Ratna itu di ruang meeting satu ruang dengan Pak Aris, itu berbeda suaranya. Oh, berbeda suaranya, Mas. Iya, di Bu Ratna masih noise cancellation-nya masih lebih bagus. Itu memang ya memang satu-satunya ya kalau menurut saya ya memang harus di ruangan kosong, ruangan sendiri, tertutup lah di kamar gitu loh paling tidak. Jangan ada suara-suara burung-burung, Iya. nggak boleh ya, Mas. Iya, kalau teman saya itu ada pakai, saya ingat teman saya itu ada tetangga itu bikin konten itu sampai kerukup tengah malam, terus kerukupan pakai selimut gini, dia bikinnya gitu. Karena ya memang untuk jualan sih dia, sampai kerukupan selimut gini, untuk menghasilkan suara yang tidak ada gangguan suara luar. Kalau itu memang harus gadgetnya harus bagus atau pakai trik-trik gitu, Bu.
Atau Bu Nike. pakai mikrofon tambahan mungkin, Mas? Ya, Ada? mikrofon tambahan pun harus mikrofon yang bagus. Gitu. Kalau mikrofon yang biasa-biasa ya sama aja. Iya. Waduh, Bu ini harus ke Malang nih. Mau tak Ya itu salah satunya paling enggak di ruangan tertutup lah. Paling enggak itu paling mudahnya. masa mau bikin pembelajaran kok susah ngono Mas tadi nih. Enggak lah. Kan di ruangan gitu kan sudah insya Allah udah bisa. Di kamar gitu. Kamar. Paling Kandang enggak di ayam kamar mungkin itu ya. udah bagus kok. Iya. Tadi apa lagi ya yang saya tangkap terputus-putus? Animasi teks. Tadi kecepatannya gimana Bu ini? Kecepatan kurang cepat atau tidak sesuai? Karena terputus tadi. Saya belum coba Bu ini untuk animasi itu di durasi waktu ya mungkin. Pertanyaannya tadi durasi waktu atau apa? Saya cuma lama-lama dengarnya ada animasi halaman dan animasi teks. Nah, di animasi teks itu apa itu tadi titik-titik-titik atau kita tulis di WA nanti biar jelas Bu ini. Tadi apa namanya? Kecepatan apa ya yang ditanya kecepatannya? Atau kecepatan gerakan ya? Kecepatan gerakannya animasi. Masih mute Bu ini mikrofonnya kalau mau diperjelas atau ditulis saja di chat sini. Nanti kalau saya cobakan di sini, kalau enggak di PR-kan. Di PR-kan. Nanti pertemuan. Bapak Ibu, kalau hari Senin ya Mas mulainya. Gimana Bu ini? Yang untuk animasi itu Ibu kan kalau di paling atas itu kan pengaturan waktunya, durasinya. Nah, kemudian di animasi teks itu kan di bawahnya itu kan ada beberapa animasi, kemudian di bawah itu ada pengaturan kecepatannya. Yang itu maksudnya jadi pengaturan kecepatan itu waktu yang lihat itu ternyata itu yang pro aja yang di sana itu tidak belum yang temukan yang untuk pengaturan gratisnya gitu yang di sana itu. Terima kasih. Oh, gitu. Pengaturan gratis ya. Baik, nanti saya coba untuk yang saya pakai akun lain ya, yang nggak pro, maksudnya yang belajar ID lain, yang nggak pro pengaturannya saya pilihkan nanti. Baik Bapak Ibu, ini saya lanjutkan untuk praktek. Katanya Pak Kamarudin suruh praktek, saya suruh praktek nih. Saya share screen lagi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu jika kalau di Canva menyimpannya ada di beranda sini, menyimpan apa yang telah kita buat di sana, desain apa yang sudah dibuat Bapak Ibu tersimpan di sebelah sini, di bawahnya. Ini kita akan bisa membuat tadi dengan video atau presentasi. Kalau saya lebih cenderung ke presentasi Bapak Ibu. Kita masuk ke presentasi berbicara, presentasi diklik presentasinya ini pilihannya Bapak Ibu. Ini untuk HP, kalau misalnya Bapak Ibu untuk anak-anak pembelajarannya bisa pakai HP, berarti pakai HP ya Bapak Ibu.
desainnya menggunakan HP atau yang lebar. Kalau lebar nggak kelihatan apanya, kotaknya terputus. Ini bisa menggunakan HP Bapak Ibu. Jadi bentuknya kotak. Bentar ya. Ini template-nya, Bapak Ibu tinggal pilih yang mana yang sesuai dengan pembelajaran Bapak Ibu. Ini seperti biasa Bapak Ibu, presentasinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan, misalnya dari lain ya, pilih yang kosong Bapak Ibu, jangan lupa pilih yang kosong ya, jangan ada apanya tadi bintangnya kalau misalnya jenengan belum pro. Misalnya ditambahkan di sebelah. Ini ditambahkan, tambah kosong. Terus apalagi monggo ditambahkan. Tinggal klik plus, terus tambahkan. Tinggal Bapak Ibu rubah judulnya. Terus Bapak Ibu nanti setelah plus baru bisa masukkan. Misalnya ada 5 ya. Misalnya ini sudah ada 5. Terus pingin masukkan lagi video. Tadi kan saya sudah atau dalam bentuk presentasi dulu yang ada ngomongnya ini Bapak Ibu dalam bentuk video. Ini dibagikan, sini di sebelah sini bagikan, ada tampilkan dan rekam. Ini Bapak Ibu yang tadi yang saya jelaskan bahwa bisa merekam. Karena saya, oh ya tadi kemarin Pak Kamarudin bilang bahwa kalau tidak ada di sini, Bapak Ibu bisa klik di lainnya atau kalau bahasa Inggrisnya apa Bu Yuli? More. More. Lebih banyak lagi nggih Bu. Ini bisa dicari di sini Bapak Ibu. Nah, kemarin Hezin juga tidak ketemu karena baru pertama. Begitu juga ini dengan video ada di sebelah sini, monggo jangan cari. Atau dipakai ini di sini, diklik di sini Bapak Ibu dalam bentuk apa tadi judulnya rekam. Nah, ini tampil, tulis saja rekam, dia akan muncul di sebelah sini. Ini mencari di sini Bapak Ibu. Diklik rekam, baru ini masuk ke studio rekaman. Ini karena saya tadi lupa, kliknya ada di sebelah sini, harusnya kan di sebelah sini. Jadi sebelum merekam, Bapak Ibu, pastikan kursornya ada di depan. Jadi kalau begini kan, jadi tak tutup saja. Nah, tak tutup lagi, kita masuk ke depan, baru klik bagikan itu tadi. Jadi sebelum apa namanya membuat presentasi yang direkam itu tadi, pastikan ada di depan. Ini bagikan dan tampil dan rekam. Nah, ini Bapak Ibu, ini akan muncul gambar kita di sebelah sini. Masukkan ke studio rekaman. Nah, ini Bapak Ibu, ada kameranya, ada default-nya. Ini mulai merekam. Nah, ini ada apanya? Selamat malam anak-anak, kita akan belajar. Nah, tinggal Bapak Ibu memindahkan selama ini kan nggak otomatis, jadi Bapak Ibu bisa memindahkan apabila slide-nya yang diterangkan sudah selesai.
Misalnya di sini ditambahkan apa, monggo. Ini Bapak Ibu masukkan ke dalam sini. Nah, apabila sudah selesai, di sebelah sini akhiri rekaman. Nah, ini Bapak Ibu yang namanya akhiri rekaman. Ini Bapak Ibu, kalau renderingnya ini bisa dibuang, bisa disimpan di luar, atau bisa diunduh, atau klik tautan. Kalau klik tautan itu seperti apa? Tinggal menyalin ke grup WA Bapak Ibu, dibagikan ke anak-anak. Ini Bapak Ibu tidak akan terputus kalau seperti ini. Apa maksudnya? Ini bisa dilihat di HP. Jadi kecil ya Bapak Ibu. Ini tadi saya tidak sengaja tidak saya rubah-rubah untuk teksnya. Biasanya Bapak Ibu disesuaikan dengan pembelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu. Itu. Terus tadi ada yang lupa. Misalnya ada video yang dari WA ya. Ada nggak video dari WA itu tadi? Bisa disimpan di sebelahnya. Mari perhatikan contoh video dari WA. Ini saya sudah salin. Atau diunduh. Kalau misalnya Bapak Ibu ada video dari WA, berarti harus diunggah terlebih dahulu seperti biasa. Unggahan dari media. Apa ya, punya video saya. Kalau Bapak Ibu mau ngirim ke grup WA, monggo. Ini saya ngerekam sedikit. Apa ya video yang dari... Monggo Bapak Ibu kalau mau mencoba. Misalnya Bapak Ibu sudah selesai, bisa dibagikan itu tadi. Saya coba ya, ditaruh di WA. Lama. Nah, ini Bapak Ibu dalam bentuk ini. Selamat malam anak-anak, kita akan belajar. Nah, tinggal itu Bapak Ibu. Cuman linknya saja saya simpan. Itu Bapak Ibu gampang kan? Lebih membuat pembelajaran yang menarik itu gampang sebenarnya. Nggak perlu susah. Terlalu gampang ini Bapak Ibu. Gimana, ada yang perlu ditanyakan atau di apa? Monggo. Izin bertanya Bu Ratna. Oke Bu Yuli. Penjelasannya luar biasa Bu Ratna. Ini saya ingin menanyakan Bu. Saya kapan hari itu pernah sekali mencoba itu ya Bu nggih. Itu saya lewat presentation jadi PPT begitu Bu, sampai PPT. Dalam bentuk bukan MP4 Bu. Akhirnya setelah itu present apa saya lupa tadi Bu ya. Akhirnya saya rekam gitu Bu Ratna. Oh ya, present. Itu kok kebetulan bisa ya Bu ya. Iya. Bisa terus kok Bu Yuli. Amin ya Bu. Sayangnya gini Bu Ratna, waktu setelah dirender ya itu tadi Bu, ada di beberapa slide itu suara saya enggak tepat gitu loh Bu. Enggak pas dengan, jadi jelek ya Bu ya. Akhirnya kan kurang bisa dipahami siswa Bu.
Oh gitu. Oke. Agak lama mungkin Bu, di per slide-nya diperlama. Jadi nerangkan satu slide dikasih jeda. Mungkin Bu Yuli langsung klik slide, belum selesai ngomong. Iya. Nggih. Oh, nggih. Mungkin iya bisa jadi ya Bu ya, enggak terasa terlalu cepat ya. Pikir saya Terlalu sesuai nggih. Pikir saya sesuaikan slide ini saya ngomong ini, slide berikutnya saya ngomong ini gitu Bu. Saya sedikit memang di tengah-tengah saja itu Bu Ratna, rendernya tidak pas itu di kan 14 menit sekian Bu, enggak sampai 15 menit. Nah, ke belakangnya itu pas lagi sudah Bu Ratna. Oh gitu. Nggih. Ya Itu itu mungkin. itu ya Bu ya, nggih. Satu lagi Bu Ratna kalau boleh Bu Ratna. Monggo. Oke, itu kalau misalkan kita sudah voice over ya Bu ya, memasukkan suara kita, apakah masih bisa kalau di Filmora kan biar asik dikasih background musik gitu ya Bu ya? Bisa di audio tadi ditambahkan. Saya coba ya ditambahkan. Terima kasih. Nggih. Tapi tadi kan sudah saya render, jadi kalau enggak berarti kan di awal sini di pembuatannya berarti dikasih audio. Bapak Ibu tadi ada pertanyaannya audio dari mana? Bisa Bapak Ibu download di Google dalam bentuk MP3 atau MP4 monggo. Terus diunggah di sini. Diunggah di sebelah sini baru dimasukkan di sebelah sini. Itu taruh untuk menambahkan musik. Mana itu tadi? Hanya di sini saja mungkin ya. Kok nggak bisa? Oh, yang ada edunya. Coba yang tidak ada tulisannya. Coba. Nggak bisa ya Bu Yuli? Ke paper yang di atas Bu, yang besar. Apanya? Di drag-nya jangan yang ke slide 1, 2, 3, 4, 5, tapi drag Di atas ini ya? di atas. Hah? Di sini? Ya coba. Oh iya, Ding. Di situ. Perasaan bisa. Mana musiknya? Oh ini. Kok enggak ada studio efeknya? Enggak ada itu. Kalau besar kecilkan di mana ya? Oh ini. Nih, jangan 100. Misalnya hanya backgroundnya, nanti kalah dengan suaranya Bapak Ibu ini. Nih, ada di sebelah sini Bapak Ibu. Tinggal nambahkan di sebelah mana. Terus ditambahkan, ini kalau begini Bu, tadi kan dari awal lagi berarti bisa merekam lagi. Karena tadi kan sudah jadi, kalau yang sudah saya simpan tadi, tinggal present, tampilkan, dan rekam lagi. Itu. Di atas ini ternyata. Ini bisa nggak diperpanjang? Oh, satu-satu ternyata Pak, nggak bisa semua slide. Berarti masing-masing ini Bu, masing-masing. Iya. Ya biasanya kan tinggal di drag gitu ya Bu ya. Iya. Itu kalau dalam bentuk video mungkin ya. Nyoba saja Bu. Ada kan dalam bentuk video apa monggo mau dicoba. Namanya juga eksplorasi. Terima kasih Bu Ratna. Oke. Gimana Bu Suhartati? Ya Ibu, ini Bu, saya pernah nyoba kalau Canva yang kayak presentasi itu dengan musik, insya Allah sudah pernah nyoba. Cuman pertama kali saya bikin video, itu sebelum saya kenal Canva, saya rekam dulu Ibu. Jadi saya kayak
pakai kamera gitu. Jadi yang suara dipisah, kemudian apa? Gitu, pakai kamera sama rekam suara. Terus diedit saya pakai Sony Vegas Ibu situ. Gitu. Ya, jadi kayak ambil apa? Ada tambahan-tambahannya juga saya ambil di Google juga situ. Nah, sejak kenal Canva ini kayaknya baru sekali saya tahu bisa bikin video juga ternyata gitu. Yang saya tahu kemarin Canva itu hanya ya tampilan dengan musik. Kalau pas live seperti itu saya belum nyoba. Pengen nyoba tapi belum sempat nyoba. Itu Ibu. Jadi ya buat itu aja. Jadi buat nanti saya coba seperti apa kalau Canva ya. Itu lebih kemudahan dan tingkat kerumitannya itu mungkin saya nanti bisa lebih tahu lagi seperti itu Ibu. Dan akan saya coba. Lebih gampang kan bikin presentasi kayak begitu tinggal. Kalau yang kayak di render di Sony Vegas itu kayaknya kok kita harus benar-benar full teliti dan sangat detail sekali itu. Jadi kayaknya enak di Canva atau nanti saya coba aja nanti biar tahu perbandingannya. Kalau susah nanti Ibu Suhartati males bikinnya. Mungkin kalau susah-susah. Kalau bikin yang gampang saja males, apalagi bikinnya susah. Nanti bikin sekali dalam 1 tahun cuman bikin 1 kali. Waduh, ini harus tetap bikin Bu. Jadi biar tahu bedanya di Canva seperti ini, di itu seperti itu harus ya. Nyaman juga belajar. Iya, kalau biar tidak apa tadi Kak Bu Yuli tadi bilang misalnya 5 slide dulu Bu, kita rendernya 5 slide, terus itu kan sudah ada rekamannya, kita gabungkan nanti. Jadi ada beberapa. Jadi sudah jadi 5 slide, jadi biar misalnya kalau mengulang itu tenaga kita. Kalau nanti sampai 50 slide dijadikan satu, yang di tengah tidak bagus suaranya. Nah, itu kalau misalnya 5 itu bolak-balik Bu, kita bolak-balik. Nah, itu nanti jadi malas itu nanti bikin lagi maksudnya itu jadi malas. Ya, enggak usah pakai ini dah, pakai manual saja lah. Jadi kan nggak ada inovasi dari Bapak Ibu. Syutingnya bolak-balik Ibu. Saya bikin istilahnya syuting. Syutingnya tuh bolak-balik biar tampilannya bagus gitu. Tapi tetap diedit juga akhirnya. Itu ada yang di-cut, ada yang dibuang juga gitu. Tapi nanti coba Canva gimana videonya di Canva kalau langsung seperti itu. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Oke. Biasanya. Bapak Ibu, untuk kita ketemu lagi hari apa ya? Hari Senin apa Selasa? Pagi atau malam nih? Selasa. Senin apa Selasa ya di jadwal Mas Luki? Senin apa Selasa? Senin sudah masuk Ibu, kita sudah. Oh, jadi malam aja? Malam aja Ibu, iya. Okay. Kita sudah masuk ini Senin. Okay. Ya. Sudah mulai aktivitas di sekolah hari pertama lagi, Bu. Oh, gitu. Iya. Hari Senin malam ya? Oke. Okay. Malam ya, Bu. Senin apa Selasa malam enggak tahu saya jadwalnya. Jadwalnya Senin apa Selasa ya? Monggo menyesuaikan jadwal saja. Yang saya tanyakan cuma ada Senin ada Bu, Senin. Senin, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi tergantung ini aja kesepakatan. Setiap hari ada. Oh, untuk pembimbingan. 4 kali ya. Cuman ngikut aja. Mana Pak Aris? Pak Aris. Halo. Ya. Ya. Enaknya kapan? Senin ya. Ini Bapak Ibu masuk sekolah. Dan jadi maunya malam, Pak Aris mau kan malam? Tidak apa-apa. Senin malam itu kan hanya untuk penjelasan apa yang harus dilakukan minggu terakhir, proyeknya misalnya apa saja yang harus dikerjakan,
tugasnya apa. Jadi kita mungkin pembimbingannya tidak full semacam malam, tidak apa-apa, kita mungkin hanya 1 jam gitu ya, lihat progresnya, karena kita akan melihat progres daripada Bapak dan Ibu nih selama mungkin minggu terakhir itu seperti apa. Itu aja, tidak apa-apa malam, tapi kita malam mungkin monggo kita tanya ke kawan-kawan yang lain. Tadi kan Bu siapa itu yang bisanya malam, mungkin yang lain mungkin selain Bu Hartati Lebih santai ini kalau malam, Pak. malam. Lebih santai. Saya takutnya nanti ada yang ketiduran gitu, Mas. Itu kayak Pak Haris. Sangat tuh, memang. Kalau yang malam itu mungkin kita tidak terlalu lama ya. Mungkin hari pertama kita nanti penjelasan tugasnya apa, terus apa yang harus dilakukan gitu ya. Mudah-mudahan nanti mungkin yang perlu waktu banyak itu mungkin nanti di hari ketiga dan hari keempat. Mungkin hari ketiga dan hari keempat itu yang mungkin perlu waktu yang lama, karena Bapak dan Ibu kan harus selain nanti membuat laporan itu, makanya nanti saya jelaskan di Senin, selain membuat laporan nanti Bapak Ibu kan akan menyampaikan secara visual gitu ya, dipresentasikan seperti apa ruangan yang sudah dibuat gitu. Tuh ya. Jadi nanti Senin mungkin kita akan jelaskan. Senin malam ya, Senin malam mungkin. Nanti kalau Selasa takutnya nggak selesai, padahal kan Jumat sudah selesai gitu. Supaya juga tidak menumpuk. Nanti kan saya dari Bapak Ibu presentasi itu kan nanti kita, oh ya, saya lupa nanti Bapak Ibu, mohon maaf, yang sudah membuat ruang kelasnya kira-kira sudah hampir jadi, nanti undang kami sebagai co-teacher, jangan sebagai siswa. Ya, di ruang kelas Bapak itu undang kami sebagai co-teacher. Sekali lagi co-teacher, Bapak Ibu bisa mengundang kami melalui nomor HP yang ada di grup WA itu bisa ya, silakan. Atau email lah, kalau email kan belum nulis saya akan dan Bu Ratna. Nomor HP enggak apa-apa, nomor HP diundang sebagai co-teacher ya. Yang sudah hampir jadi gitu ya. Jadi kami bisa melihat perkembangan Bapak Ibu. Gitu. Jadi kami nanti ketika memberikan penilaian juga tidak di akhir-akhir numpuk gitu. Jadi kan bisa melihat progresnya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian mungkin sebelum ini Bu Ratna, tadi kan sudah ada yang bertanya tentang bagaimana memasukkan musik. Tadi kalau nggak salah pertanyaan dari Bu siapa ya, Bu Yuli atau Bu siapa? Hati-hati ketika Bapak dan Ibu mengambil musik ya yang ada di internet, itu hati-hati karena sekarang sudah hak cipta itu sudah diberlakukan. Jadi Ibu bisa memilih dan memilah. Jadi lagu-lagu yang dipromokan yang boleh itu, nah itu makanya harus hati-hati. Itu aja menurut saya yang perlu saya. Download gratis itu Pak, yang download gratis. Ya, namanya Bapak dan Ibu kan suka-suka lagu, dia dapat di internet, dia main upload aja, terus kemudian disnya diupload dilihat orang, masalahnya. Makanya saya kan mengingatkan hati-hati gitu. Ya, itu terima kasih. Ya, nanti Senin malam lah. Pak Luki gimana Senin malam? Nanti ketiduran Mas Luki. Iya, insya Allah. Ya, malam. Nanti kita saling mengingatkan lah ya. Jam 19 ya. Ya. Tetap sama ya. Ya. Paling sebentar kalau hanya untuk penjelasan saja. Senin malam ya, bukan malam Senin ya. Senin malam. Ya, baik. Nanti kalau malam Senin ini Pak Komarudin masih malam mingguan. Jalan-jalan ya Pak. Yuli juga masih jalan-jalan, yang lain-lain juga masih persiapan untuk Seninnya mengajar gitu. Mau ke Batu Pak. Oh, mau ke Batu ya. Itu mungkin yang perlu ditegaskan kembali. Untuk selanjutnya saya kembalikan, ini udah jam 8 kurang ya. Kurang 7 menit. 8 kurang Pak, agak keliru ini dari 9. Jam 9. Oh iya, jam 9 ya. Jam 9 sudah Pak. Saya kalau terlalu semangat itu jangan lupa jam. Monggo jam 8. Pak, saya mau tanya yang tadi Pak, yang canva.com
dengan canva.com.id itu, Pak. Saya cari dulu Pak Kamarudin itu tulisan. Kalau di PPT benar Bu, canva.com. Tapi di LMS dan juga hasil downloadan yang PDF itu canva.com.id. Oh, Karena iya. sayang Bu, itu muncul di tes formatif dan keliru saya karena milih itu. Padahal itu salah menurut saya. Salah tes formatif Pak. Yang penting post tes mah. Oh, ya enggak cuma ilmu saja, apa yang benar gitu, apa bagaimana. Yang betul itu ya .com itu Pak. Kalau .id apalagi double ID-nya itu kan kalau dicari kalau di browser kita kliknya di addressnya itu pasti nggak akan ketemu pasti. Ya Pak. Itu yang nulis modulnya lagi. Nah, nanti kalau misalnya di soal ada Pak, ada kesalahan itu biasanya di apa namanya diputihkan lah gitu ya biasanya. Karena kesalahan kami. Ya monggo silakan, saya kembalikan ke Bu Ratna. Bapak Ibu tadi cuman Bu Suhartati nih sama Bu 3 orang, yang lain mau nih enggak. Ini baru kita bersepuluh loh Pak Aris, cuman bersepuluh apa ber-19? 19 ini Bu. 19. Ya, 19 dikurangi 3. Tinggal 16. Yang lain mana suaranya ini? Setuju malam. Oh, enggak 19 Pak Aris. Aku kan buka 2. 18. Berarti yang datang 15. Bapak Ibu, untuk biasa untuk yang baru ini harus dicoba ya. Jadi tadi saya sarankan untuk Bu Juli kalau misalnya terlalu panjang videonya dan di tengah-tengah ada apa terjeda nggak pas dengan apa presentasi yang di apa namanya diterangkan, jadi mungkin maksimal 10 lah Bu Yuli, jangan terlalu panjang videonya. Ya Bu, ya siap mencoba lagi. Terima kasih Bu Ratna. Cari pembelajaran yang lebih gampang. Selain Canva apalagi ya? Canva ini sepertinya all in ya Bu ya, menarik sekali ini. Itu kan template-nya banyak, Bu Juli nggak usah mendesain pakai gambar-gambar, itu langsung sudah. Kalau bikin, kenapa saya arahkan kemarin ke Canva untuk bikin e-book? Karena di template-nya Canva, Bapak Ibu tinggal pilih saja mau yang model buku bagaimana, mau desain gambar seperti apa. Kalau gambarnya nggak sesuai dengan, bisa ditambahkan logo sekolah di sebelah bawahnya atau di atasnya, monggo. Tidak hanya tulisan saja, tidak hanya poster kalau di Canva, bisa untuk yang lain, all round. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, mungkin. Bu Ratna, maaf satu lagi boleh Bu? Saya baru ingat. 2 lagi boleh kok. Bu Ratna, maaf Bu Ratna. Kalau komik pembelajarannya di Canva itu ada di mana ya Bu ya? Kok sepertinya pernah lihat ya Bu saya Bu. Apa di presentasi ya Bu ya? Penasaran ya Bu. Enggak apa-apa, enggak usah ditampilkan, enggak apa-apa Bu. Mungkin nanti bisa saya cari-cari lagi gitu. Oh, komik ya. Saya coba buka Canva-nya ya. Enggak apa-apa, besok lagi enggak apa-apa sudah Bu Ratna, saya coba sendiri Bu Ratna, sudah malam enggak enak saya. Tapi ada ya, juga saya kepingin tahu juga. Mestinya ada Bu, di beranda. Kok lupa ya benar. Ada Bu Yuli. Oh nggih Pak, mau di siap Pak nggih. Tapi ya, itu Pak di mana gitu ya Pak ya? Ya, tapi saya belum coba. Ini ada komik kimia, komik sekolah,
komik, poster komik. Apa cari komik ya? Itu poster komik atau cari komik? Apa sih Bu judul komiknya? Biasanya kan ada yang bentuk-bentuk. Oh iya Bu, ada. Ini ada. Di apa itu yang Beratna? Ya ditulis sih di atas, di beranda atas. Oh, saya. Ya, Bu. Kok di apa? Maaf, sudah ini fokusnya memang jam 9 malam ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Berbayar tapi paling biasanya. Enggak, ini loh saya tampilkan. Ini loh tampilannya seperti ini kalau cari di beranda ini loh komiknya tinggal banyak. Nah, ini loh banyak, ini tinggal tuangkan kata-kata di sana. Kalau mau dirubah kata-katanya ini kan berupa template, jadi Bapak Ibu bisa Ganti ya Bu ya, tinggal mengganti kata-katanya gitu nggih. Ya. Yes. Terima kasih Bu Ratna. Iya, tinggal menulis komik ya Bu. Iya, komik. Tadi saya cari komik yang Bu. Saya tulis di beranda ya. Komik begitu kan, tak tulis di sini kayak kemarin bikin di e-book. Jadi ada komik. Nah, ini Bu, ada komik sekolah, ada komik poster komik. Ada cari komik. Ini tadi saya cari komik. Cari komik. Siap Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu Ratna. Oke. Kalau poster sekolah gimana? Komik sekolah? Oh, beda lagi Bu. Oh, ini dalam bentuk begini. Oh, dalam bentuk poster ini Bu. Tidak dalam bentuk komik ini juga. Sekolah daring dan luring. Nggih, Bu, sangat menarik, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Mungkin kalau ada pertanyaan kita simpan di hari Senin ya. Kita ketemu lagi hari Senin jam 7 malam. Yep. Jam 7 tepat karena tadi saya lagi ngecas laptopnya nggak bisa tercas. Makanya saya pakai cadangan 2 karena takut ini mati. Jadi sudah ada satunya yang hidup. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan sama Pak Aris. Monggo Pak Aris. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang masih semangat karena kita semakin malam tanpa mengurangi gitu ya, membatasi semangat Bapak Ibu yang luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu. Jadi tadi sudah menemukan, jadi Ibu nanti silakan Bapak dan Ibu silakan berselancar apa yang bisa dimanfaatkan di Canva ya. Terutama template-nya hati-hati Bapak dan Ibu, template-nya itu ada yang prabayar dan yang bayar. Kalau gratis ya jangan cari yang yang bagus-bagus gitu ya, terbatas lah begitu, tapi bisa dimanfaatkan gitu aja ya. Baik Bapak dan Ibu, tetap semangat. Sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapak dan Ibu berdoa, dipersilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu dengan mengucapkan alhamdulillah Bapak dan Ibu. Semoga bisa istirahat ya. Jadi mungkin bisa beristirahat sejenak. Besok punya ide Bapak Ibu curahkan di Canva-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.